Shalom, damai di hati. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya Pendeta Sylvia Mamuaya senang berjumpa kembali lewat channel ini. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dan mohon kiranya Tuhan menuntun kita dalam perenungan di saat ini. Kita berdoa bersama. Mari berdoa. Tuhan, saat ini kami lagi mau baca Alkitab. Kami mohon tuntunan dan bimbingan-Mu. Kami bersyukur boleh berjumpa bersama dengan pemirsa yang ada lewat channel YouTube yang kiranya boleh memberkati lewat kebenaran firman yang disampaikan. Roh-Mu yang kudus menolong, memampukan kami semua belajar mengerti dan taat atas setiap kehendak Tuhan di hidup kami. Berfirmanlah bagi kami, ampun salah dan dosa kami ya Tuhan, demi Kristus Tuhan, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membaca bersama dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, peristiwa Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena tidak berdiri sendiri. Karena itu untuk memahami bagian ini kita perlu membaca bagian sebelum dan sesudah. Disebut bahwa Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Mengapa ia menangis? Jawabannya ada di pasal 20 ayat 1 sampai 2. Ia menangis karena saat dia pergi ke kubur, ia menemukan batu telah diambil dari kubur. Dan dalam kekacauan pikirannya ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain untuk mengatakan bahwa Tuhan telah diambil dari kuburnya. Saya kurang paham apa yang menyebabkan Maria Magdalena begitu cepat menyimpulkan akan hal itu. Mungkin karena pertimbangan situasi yang sedang penuh polemik saat itu, bahwa banyak orang menolak Yesus sehingga menyalibkan dia dan membunuh dia. Tapi mungkin juga karena faktor ketakutan saja. Karena secara spontan biasanya orang kan manusia kalau ada sesuatu ya cepat sekali ya berkesimpulan. Atau mungkin karena faktor hubungan emosi dengan Yesus sehingga peristiwa batu yang diambil dari kubur itu membuat pikirannya menjadi kacau. Dan mengira bahwa Yesus sudah dicuri orang. Walaupun entah siapa juga pencurinya. Banyak faktor yang melatar belakangi hal ini. Tapi saya sungguh percaya bahwa Maria memiliki hubungan batin yang dalam dengan Yesus. Entah karena Yesus pernah mengusir 7 roh dalam diri Maria Magdalena, Lukas 8 ayat 2, yang memicu juga kekaguman Maria Magdalena pada Yesus, atau seperti apa, kita tak bisa mengetahuinya. Yang sampai-sampai ya Leonardo da Vinci berani mengatakan ada hubungan tersembunyi antara mereka berdua. Atau juga karena ada faktor yang lain. Tapi satu hal yang pasti, dalam bagian pembacaan kita ini mencatat
dengan sangat rinci bahwa Maria Magdalena menjadi saksi pertama tentang Yesus yang bangkit itu. Bagian pembacaan ini memang tidak mengatakan bahwa ada perempuan-perempuan yang lain yang juga mau datang merempah-rempahi mayat Yesus, sama seperti Injil Markus misalnya. Tapi kata kami tidak tahu di mana ia diletakkan pada ayat 2 menunjuk bahwa ada beberapa orang yang juga datang ke kubur Yesus. Setelah itu Petrus dan seorang murid yang lain pun datang ke kubur. Cek dan recek. Tapi hasilnya masih nihil. Sehingga mereka kembali pulang ke rumah ayat 10. Karena memang Alkitab mencatat bahwa kisah kebangkitan Yesus itu masih belum bisa mereka mengerti. Artinya walaupun sampai 4 kali Alkitab mengatakan tentang Yesus memberitahukan penderitaannya. Lalu kemudian ia akan bangkit dari antara orang mati. Tapi pengertian akan hal-hal ilahi ternyata hanya bisa dimengerti kalau Tuhan yang membuka pikiran kita untuk memahami yang ilahi itu. Menarik. Selanjutnya disebut bahwa ternyata Maria Magdalena masih kembali lagi ke kubur. Ia berdiri dekat kubur itu dan menangis setelah murid-murid yang lain pulang ke rumahnya. Saya tak bisa merasakan perasaan Maria waktu itu yang tahu bahwa mayat Tuhannya sudah dicuri menurut prediksinya. Tapi kita semua tentu bisa membayangkan betapa hancurnya hati Maria Magdalena. Betapa putus asanya dia. Betapa rasa kehilangannya kini semakin mendalam. Karena tahu bahwa, bayangkan, Yesus yang dikasihinya sudah jadi mayat pun. Kenapa Yesus masih bisa dicuri oleh orang? Coba saudara-saudara bayangkan. Kalau ada penjahat yang dibunuh, dimakamkan. Lalu yang balas dendam pun masih ingin mencuri mayatnya. Minimal untuk dimutilasi ataupun dibakar. Ini juga yang mungkin jadi perasaan dari Maria. Ini juga yang mungkin jadi perkiraan Maria. Karena memang Yesus waktu itu berhasil diserahkan karena faktor tidak sukanya beberapa kaum agamawi pada diri Yesus. Tapi saat Maria Magdalena menjenguk ke dalam kubur, tampaklah 2 orang malaikat berpakaian putih, seorang di sebelah kepala dan seorang di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kedua-duanya bilang pada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Yang saya herankan ialah Maria masih sempat memberi jawab, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Coba saudara-saudara bayangkan situasi ini ya. Maria Magdalena masih memberi jawab pada orang-orang aneh yang ada di dalam kubur Yesus. Apa artinya? Artinya bahwa kegalauan, kesusahan hati, kekacauan pikiran, dan tangisan yang mendalam yang dialami Maria Magdalena ini bukan sesuatu yang biasa. Karena apa? Karena situasi ini ternyata berhasil membuat akal sehat pikirannya pun menjadi kacau. Bahkan batin yang sangat tertekan juga membuat dia kacau. Karena kalau dia masih waras, masih sehat berpikir, dia datang ke kuburan dan tidak menemukan mayat, kemudian tiba-tiba ada orang, pasti dia lari. Kalau dia masih waras dan masih dalam goncangan biasa dalam kesedihan, mana mungkin dia berbicara dengan 2 orang di dalam kubur Yesus itu. Artinya bahwa Maria Magdalena mengalami apa yang dinamakan depresi. Seseorang yang depresi biasanya punya kecenderungan melakukan hal-hal yang tidak biasanya dilakukan oleh seorang yang waras. Saya tidak mengatakan bahwa Maria Magdalena tidak waras. Tapi pasti rasa kehilangan yang mendalam akan sosok yang telah mengubah kehidupannya. Apalagi saat tahu mayatnya sudah dicuri. Membuat dia sepertinya sedikit frustasi. Sehingga berbicara dengan sosok-sosok yang dalam kubur pun terasa biasa. Malah pertanyaan kedua sosok itu dijawabnya dengan kalimat keputusasaan. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Seandainya Maria Magdalena tidak frustasi berlebihan, mana mungkin dia membalas pertanyaan dari orang-orang yang ada di dalam kubur. Tuhannya yang seharusnya tak ada di sana. Kita perhatikan catatan selanjutnya.
disebut bahwa sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang. Tidak ada catatan yang pasti mengapa dia menoleh ke belakang itu. Tapi pastilah ya, ada sesuatu yang mendorong dia untuk melihat ke belakang. Entah karena faktor tertentu atau sama juga dengan torang kan. Kalau ada orang berdekat dengan torang dari belakang misalnya tuh, torang ndak lia. Biarnya ndak riki lia, dah lewat, marupa ada rasa sesuatu di belakang. Begitu mungkin insting Maria yang merasakan ada sesuatu yang berdiri di belakang dirinya. Sosok yang berdiri itu sebenarnya adalah Yesus. Tapi Maria tak dapat mengenalinya. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin saja faktor depresi membuat akal sehatnya tak bekerja dengan baik lagi. Atau memang peristiwa ini sama seperti kedua orang yang melihat Yesus di jalan menuju Emmaus. Buktinya, saat Yesus bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kamu cari?" Maria Magdalena disebut oleh penginjil Yohanes justru menganggap sosok itu penunggu taman. Atau yang kita kenal tukang jaga kubur. Sehingga dia bertanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Pertanyaan ini disasarkan pada sosok itu karena berpikir bahwa sebagai penunggu taman atau tukang jaga kubur, pastilah soal memindah mayat bisa jadi dilakukan olehnya. Tapi saat Yesus memanggilnya Maria, dia langsung berpaling dan memanggil Rabuni, yang dalam bahasa Ibrani berarti guru. Rabuni sebenarnya bukan hanya sekedar guru. Kalau rabi memang berarti guru. Rav dalam bahasa Ibrani berarti besar. Rabi, tuanku, yang lebih terhormat lagi, yakni tuanku yang kuhormati. Maka Rabuni adalah bentuk penghormatan rabi atau guru terbesar yang kuhormati, yang disebut oleh Maria Magdalena. Lalu Yesus berkata, "Janganlah engkau memegang aku." Mari kita perhatikan dengan baik kalimat ini. Sebenarnya dalam Matius 28 ayat 9 saat Yesus mengizinkan juga kan dikatakan beberapa perempuan memeluk kakinya, menyuruh Thomas mencucukkan jarinya ke tangan Yesus yang berlobang. Lalu bagian ini justru bacaan kita melarang. Ini bukan berarti bahwa Yesus tidak konsisten dengan perkataannya. Tetapi mari kita perhatikan kalimat bahwa janganlah engkau memegang aku. Dalam bahasa Yunaninya kalimat ini berbentuk present imperatif atau kalimat perintah yang sudah dan sementara berlangsung. Janganlah engkau memegang aku. Kalimat ini menunjuk bahwa Maria dalam keterharuannya sudah memegang Yesus. Dan Yesus melarang Maria Magdalena karena hal itu, karena tahu bahwa Maria Magdalena masih memiliki waktu yang lain untuk bersama-sama Yesus. Karena Yesus bilang, "Sebab aku belum pergi kepada Bapa." Artinya Maria, karena sotahan pak kita dengan pegangan ini, sedangkan kita kok belum naik ke sorga. Tuh aku belum pergi kepada Bapa, karena sotahan. Nah, mungkin begitu bahasanya, yang mungkin kita bisa mengerti sekarang. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi kamu Maria Magdalena, pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Apa maksudnya? Jadi sebenarnya saat Maria Magdalena dilarang oleh Yesus untuk memegang Yesus, ini bukan karena Yesus tak bisa dipegang. Karena dalam bahasa aslinya itu Yesus sudah dipegang, sementara dipegang. Lalu Yesus melarang, "Jangan pegang aku." Nah, sebab bagian Injil lain menyebut bahwa Yesus bisa dipeluk kakinya. Matius 28 ayat 9. Yesus bisa disentuh tangan, kaki, dan lambungnya. Yohanes 20 ayat 27. Tetapi ada tugas yang harus dikerjakan oleh Maria yang jauh lebih penting dari sekedar memegang Yesus. Apa itu? Bahwa Maria Magdalena harus pergi kepada saudara-saudara Yesus, yakni murid-murid Yesus yang sudah disapa Yesus sebagai saudara-saudara. Bahwa Yesus akan pergi sekarang juga kepada Bapanya dan Bapa mereka, Allahnya dan Allah mereka. Artinya Yesus ingin agar Maria Magdalena tahu bahwa ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar bergirang dan memegang Yesus untuk merasakan kehadirannya.
tetapi pergi untuk memberitakan kabar kebangkitan Yesus itu kepada para murid dan saudara-saudaranya yang lain, yang kini sudah disapa saudara-saudara oleh Yesus. Yesus belum pergi kepada Bapa, dan sekarang Yesus akan pergi kepada Bapanya dan Bapamu, Allahnya dan Allahmu. Artinya, walaupun Yesus masih berada di bumi dalam keberadaan insaninya, tetapi segera mungkin dia akan pergi. Bahkan disebut di ayat 17, sekarang aku akan pergi. Kalimat Yesus belum pergi dan akan pergi ini sebenarnya mengarahkan Maria Magdalena untuk memahami bahwa Maria Magdalena jangan terlalu takut kehilangan Yesus. Jangan terlalu takut kehilangan Yesus lagi karena masih ada sedikit waktu baginya untuk bersama-sama Yesus sebelum Yesus pergi kepada Bapanya dan Bapa mereka. Tetapi sekaligus bahwa Maria pun jangan sampai berpikir bahwa waktu kebersamaan itu masih akan lama lagi. Karena Yesus akan segera mungkin menemui Bapanya. Jadi masih ada waktu, tetapi waktunya tidak akan lama lagi. Maka jangan pernah berpikir dapat terus menahan Yesus. Walaupun keinginan bersama dengan Yesus itu tidaklah menjadi salah. Dan Maria Magdalena segera mungkin pergi memberitahu para murid, ia telah melihat Tuhan dan bahwa Tuhan sendirilah yang mengatakan semua hal itu kepadanya. Suatu tindakan aktif dari seorang perempuan yang sedang benar-benar berada dalam ketakutan, kekalutan, kebuntuan akan pengharapan. Aku telah melihat Tuhan adalah suatu pengakuan iman atas perjumpaan pribadi Maria Magdalena dengan Yesus. Aku telah melihat Tuhan adalah kesaksian Maria Magdalena kepada para saudara bahwa Yesus yang dijumpainya bukanlah Yesus yang mati sebagai jenazah, tetapi yang hidup. Aku telah melihat Tuhan adalah sebuah pengakuan Maria Magdalena saat ketiadaan pengharapan dirinya atas sosok yang sangat berarti di hidupnya yang dulu telah hilang, kini didapatinya lagi. Maka apa pesan-pesan firman bagi kita? Yang pertama, kehilangan orang yang kita cintai, kita kasihi, kita dambakan seringkali membuat kita tak bisa berpikir jernih lagi. Termasuk terluka amat dalam dan membuat kita menangis tanpa henti. Tapi ingatlah selalu, jengukan Maria Magdalena ke dalam kubur yang telah kosong itu justru mengingatkan kita semua bahwa jangan berpikir bahwa keadaan kalut, galau, gundah gulana, tertekan, bahkan kehilangan akal sehat dapat membuat kita kehilangan pengharapan. Tindakan Maria Magdalena menjenguk ke dalam kubur adalah tindakan kosong yang sepertinya tiada gunanya. Tapi menjenguk ke dalam kubur bagi Maria justru adalah tindakan untuk memberinya kepastian. Semisal mungkin, walaupun batu penutup sudah terguling, mungkinkah Yesus masih ada di dalam? Orang percaya dituntut terus berpengharapan yang sungguh di tengah ketidakpastian, di tengah kekosongan dan kehampaan hidup. Terus memandang mencari pengharapan, walaupun kubur itu nampaknya kosong. Walaupun persoalan itu nampaknya tak ada jalan keluar. Walaupun hidup itu nampaknya tak selalu menguntungkan. Terus memandang kepada kubur Yesus sebagaimana Maria Magdalena. Meski dia tahu mayat Yesus sudah dicuri orang. Tapi harapan kepada kemungkinan masih ada Yesus dalam kubur tetap dimilikinya. Jangan hilang pengharapan pada Allah. Situasi hidup apapun yang kau alami. Kedua, dua orang malaikat dalam ayat 12 adalah representasi kehadiran Allah bagi Maria Magdalena. Jangan saudara berpikir tangisanmu, susah hidupmu, kesedihanmu, duka citamu. Allah tak tahu karena dia tak kelihatan. Allah tahu, bahkan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Maka kalimat ibu, mengapa engkau menangis? Oleh dua malaikat dan oleh Yesus sendiri bukanlah menunjuk bahwa malaikat dan Yesus tidak tahu apa yang dirasakan Maria Magdalena. Tapi bahwa tangisan Maria Magdalena itu juga turut dirasakan oleh Yesus dan kedua malaikat itu. Artinya, tak ada satupun bentuk perasaan manusia yang tidak diketahui oleh Allah.
termasuk kesedihan. Kesedihan atas kehilangan orang yang kita cintai. Kesedihan atas perjalanan hidup yang tak bahagia. Kesedihan atas sakit yang tak kunjung sembuh. Kesedihan atas pekerjaan yang sulit diperoleh. Kesedihan atas suami, atas istri yang mengecewakan, yang menyedihkan, atas apapun. Tuhan tahu dan turut merasakannya. Ketiga, kegalauan hati Maria yang saat tahu bahwa mayat Tuhan yang telah dicuri orang dijawab dengan kehadiran Yesus yang tak tampil sebagai mayat yang dicari Maria, tapi dalam tubuh yang hidup. Apa artinya? Ingat saudaraku, saat kau berharap akan sesuatu yang indah dan besar, bahwa sama seperti Maria tuh akan berjumpa dengan Yesus walaupun dalam keadaan mayat yang akan dia rempah-rempahi, tanpa kau sadari, Allah selalu punya rancangan yang jauh lebih indah dari ekspektasimu, dari mimpi-mimpi indahmu, dari rancangan-rancangan sempurnamu dalam hidup. Sebab kepada Maria Magdalena diberikan Yesus yang hidup sebagai hadiah atas kegalauan hatinya. Maka kepadamu juga Allah selalu akan memberikan apa yang jauh lebih indah dan sempurna sebagai jawaban atas doamu, atas kegalauanmu, atas kehilangan pengharapanmu. Keempat, sapaan Yesus Maria yang membuat Maria sadar bahwa itu adalah Yesus adalah juga sapaan bagimu. Saat Maria bertanya pada Yesus di ayat 15, di manakah Tuhan meletakkan dia? Yaitu Yesus itu. Yesus menjawab dengan satu sapaan saja, Maria. Ini menunjuk Yesus mengenal kita. Termasuk di saat kita tak bisa mengenal diri kita sendiri lagi. Yaitu saat mana kebuntuan jalan di kehidupan kita menimpa. Dan rasa-rasanya bertanya pada orang asing pun menjadi jawaban. Seperti Maria yang berbicara dengan dua orang yang di dalam kubur, yang tak tahu mereka makhluk dari mana. Yesus mengenal kita jauh lebih baik daripada kita mengenal siapa kita. Kelima, jangan engkau memegang aku belum pergi kepada Bapa. Bagian ini tidak berarti ya, Maria, jangan pegangnya Pak kita. Kita belum sampai ke sorga ini. Bukan. Tapi lebih berarti Maria jangan pegang Pak kita. Jangan tahang Pak kita. Rupa tuh kita semua pergi jo. Kita kok belum naik ke sorga. Jadi Yesus melarang Maria jangan terlalu sumore dengan Tuhan pi kehadiran. Kok rupa suni mau lapas pada Tuhan Yesus. Karena pikir bahwa Tuhan Yesus yang hidup itu akan selalu sama-sama dengan dia. Ingat saudaraku. Jangan sampai setiap tindakan kita saat kita berpikir kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, justru membuat kita tak bisa memahami maunya Tuhan di kehidupan. Misalnya begini, saat orang pikir orang rencana A yang melibatkan Tuhan, lalu serta-merta itu pun akan menjadi rencananya Tuhan. Kita salah. Sebab bisa jadi dan pasti Allah punya rencana B, C, dan D, dan sampai Z. Bahkan yang jauh lebih banyak. Yang jauh lebih sempurna dari apa yang kita pikirkan. Hanya saja memang dengan berpikir bahwa torang so doa, torang so puasa, lalu undang Tuhan, lalu so pasti mau jadi begitu. Kita salah. Memang saudara-saudara di banyak saat ya, saat orang perencana 80% mendekati rencananya Tuhan. Lalu 90% semakin mendekati rencana Tuhan. Hampir 95% sama dengan rencana Tuhan. Tiba-tiba undur lagi jadi 75% mendekati rencana Tuhan. Maka disitulah kita perlu menyadari bahwa suksesnya rencana kita hanyalah jalan Allah dalam menyukseskan rencananya dalam hidup kita. Karena memang rancangannya bukan rancangan kita, jalannya bukan jalan kita. Siapa kita dalam hal rohani sehingga bisa membuat diri kita sukses dalam rancangan kita. Kalaupun kita bisa rohani, bisa sukses dalam rancangan kita, itu bukan karena kita. Allah yang unggul dalam rencananya. Maria Magdalena berharap kan akan bersama-sama dengan Yesus. Tapi Yesus bilang, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Maria punya rencana selalu bersama dengan Yesus. Dan tak mau lagi kehilangan Yesus. Yesus punya rencana kembali kepada Bapa. Kita tak akan pernah sejalan dengan jalan Tuhan. Karena memang kita terbatas. Maka tak ada alasan untuk bermegah atas gagahnya kita.
unggulnya kita, pintarnya kita, berkualitasnya kita, hebatnya rencana kita, atas apapun yang bisa kita buat dalam keunggulan kita. Karena seharusnya kita bermegah di dalam Dia. Keenam, Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu adalah sebuah kepastian bagi murid-murid, bagi semua saudara di zaman itu, termasuk bagi kita, bahwa kita sudah diperdamaikan oleh Kristus. Sehingga menyapa Bapakku, Allahku, tidak lagi hanya bisa dilakukan oleh Yesus, tetapi juga oleh semua orang yang percaya kepadanya. Keunggulan beragama kita tak akan membawa kita bisa menyapa Dia, Bapakku, Allahku. Karena Kristuslah yang telah jadi pengantara kita kepada Allah. Soal Trinitas, Yesus bilang, Bapakku, Allahku. Apakah Yesus bukan Bapa? Apakah Yesus bukan Allah? Yesus pernah bilang, aku dan Bapa adalah satu. Saat kau melihat aku, kau melihat Bapa. Lalu mengapa sekarang Dia bilang akan pergi kepada Bapa? Ingat saudara, Allah di sorga dan Allah di bumi. Allah di mana-mana. Bukan sesuatu yang aneh, bukan? Kalau saudara di sorga, pasti tak di bumi. Karena kita manusia yang terbatas. Kalau Allah di sorga, Allah di bumi dalam inkarnasi Yesus, mengapa saudara bingung? Sebab Wahyu saja bilang bahwa ada 7 roh Allah yang menjelaskan bahwa Allah itu tak terbatas dalam kesempurnaannya. Tapi dalam keberadaannya itu, mereka sehakikat atau satu hakikat. Jadi kembalinya Yesus kepada Bapanya dan Bapa kita, Allahnya dan Allah kita adalah sebuah kebahagiaan yang sangat besar. Karena apa? Karena itu berarti selamat di sorga bagi Yesus akan juga menjadi selamat bagi kita semua. Lalu bagaimana menghubungkannya dengan keselamatan adalah perjuangan beriman kita. Kan kita disuruh berbuat baik, kita disuruh beribadah, kita disuruh melakukan kehendaknya, baru bisa ke sorga. Bagaimana menghubungkan semua itu dengan selamat yang 100% dari Allah? Saudaraku ingat, kalau Allah butuh perbuatan baik kita untuk bisa membuat kita ke sorga, maka Yesus tak perlu repot-repot ke bumi dan tersiksa. Allah tak butuh perbuatan baik untuk membuat kita bisa ke sorga. Sebab kalau perbuatan baik bisa menyelamatkan kita, maka itu berarti keselamatan Yesus tidak sempurna karena butuh perbuatan baik kita minimal sekian persen. Tapi sebaliknya, setiap orang kepunyaan Allah akan diperlengkapi sehingga bisa berbuat baik. 2 Timotius 3 ayat 17. Dan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi rahmatnya. Titus 3 ayat 5. Maka perbuatan baik yang diperintahkan Allah itu akan dikerjakan oleh orang yang adalah kepunyaan Allah. Artinya, perbuatan baik hanyalah konfirmasi seseorang itu diselamatkan atau tidak, milik Allah atau bukan. Pesan yang ketujuh, apa peran gereja dalam memperlengkapi orang yang belum percaya atas kebangkitan Yesus Kristus agar menjadi percaya? Contohi Maria Magdalena. Maria dekat dengan Yesus dalam hubungan batin yang mendalam. Kedekatan Maria dengan Yesus membuat dia selalu bersama Yesus. Bahkan di saat Yesus tak bisa diandalkan lagi dalam ukuran manusia karena kan sudah meninggal. Kedekatan Maria Magdalena dengan Yesus membuat dia peka dengan kehadiran Yesus. Meskipun sempat sedikit waktu di kegalauan, dia tak sadari Yesus sudah hadir. Dan kedekatannya dengan Yesus ini membuat dia peka dengan perintah Yesus. Beda dengan murid-murid yang sudah pernah diberitahu bahwa Yesus akan mati tapi akan bangkit pada hari ketiga. Diberitahu 4 kali. Tapi tak mengerti. Karena mungkin ya sekedar dekat. Tapi tak benar-benar dekat dengan Yesus. Maka kedekatan Maria Magdalena dengan Yesus membuat dia juga patuh pada perintah Yesus untuk memberitahu, menjadi saksi, menjadi marturia, menjadi alat kesaksian bagi murid-murid yang lain dalam memberitakan bahwa dia sudah melihat Tuhan dan bahwa Yesus sendiri yang mengatakan semua yang disampaikannya itu. Maka sebagai gereja Tuhan, saudara dan saya, kita perlu dekat dengan Tuhan supaya peka mendengar suara Tuhan. Kita perlu dekat dengan Tuhan dalam firman-Nya supaya bisa diperlengkapi
dalam meyakinkan orang-orang yang belum percaya akan kebangkitannya supaya menjadi percaya. Kita perlu dekat dengan firman-Nya, sebab dalam membaca Alkitab, bukan kita yang akan mampu memahami setiap maksud Allah. Rohlah yang menolong kita. Allah lah yang akan membuka pikiran kita. Lukas 24 ayat 45. Kita perlu menjadi percaya karena melihat. Kita perlu menjadi Maria Magdalena, bukan dalam posisi, tapi dalam peran. Milikilah peran seorang yang bukan lagi percaya karena melihat, tapi percaya meski tak melihat. Karena memiliki Alkitab sebagai pegangan hidup beriman. Jangan mudah disesatkan karena membaca media sosial yang hadirnya ya belum juga sahabat. Percayalah pada Alkitab. Percayalah pada kesaksian firman Tuhan. Jangan mudah diombang-ambingkan karena tidak membaca firman dan bertumbuh di dalam firman. Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalamnya. Tuhan menolong kita semua dalam memahami dan melakukan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh memberkati kami. Tuntun kami, sertai kami, mampukan kami melakukannya di hidup setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.